Halo teman-teman semua, welcome back to this channel dan kita masih di modul software development ya. Oke, di video sebelumnya kita udah belajar tentang programming ya, semua programming term, terminologi, kemudian bahasa-bahasa pemrograman udah kita bongkar semua, terus paradigma juga kita udah belajar semua. Dan sekarang ya kita akan belajar yang mungkin kalian banyak request. Ya mungkin kalian nggak request di sini, tapi yang gue lihat di pasar situ ya, di pasaran banyak sekali teman-teman yang suka dengan namanya frameworks atau libraries. Nah, gue paham kenapa mungkin banyak orang yang suka ini ya. Karena dengan code yang bisa 100 line, even 300 line, pakai framework, dia cuma bisa maybe let's see 30 line atau even 20 lines gitu. Jadi framework sama libraries itu sangat membantu programmer ya dalam melakukan development software ya. So this is a very important video ya untuk di modul ini. Tapi satu disclaimer dulu teman-teman ya. Kalau teman-teman tanya ke gue baru bisa apa namanya, misalkan for loop nih atau if nih di bahasa pemrograman A gitu ya. Gue boleh nggak langsung baca ke framework gitu? Nah jawaban gue mungkin sama seperti para content creator programmer yang lain. Jawabannya adalah tidak teman-teman ya. Jadi kalian harus memahami dulu ya, atau at least bikin satu project menggunakan bahasa pemrograman itu tanpa framework ya. Dan kalian pastikan bahwa itu udah nggak ada error gitu ya. Nggak usah yang terlalu muluk-muluk projectnya ya. Project simple aja, misalkan eh, kalkulator matematika gitu ya. Tapi jangan kalkulator CLI juga. Itu terlalu mudah gitu ya. Ya mungkin kalian bisa cari sendiri lah ya. Ada banyak tools, misalkan tools AI, kalian coba tanya project apa yang cocok gitu, dan lain sebagainya. Jadi ketika kalian udah lumayan familiar dengan programming language-nya, nggak usah terlalu jago juga ya. Yang penting udah intermediate lah ya. Kalian bisa masuk ke framework dan libraries. Karena kalau nggak ya teman-teman, em, karena framework ini kan digunakan untuk memangkas line of code atau memangkas em, effort untuk kalian nge-code banyak-banyak gitu. Dan ada cost-nya juga ya. Kalau code-nya dipangkas, banyak sekali hal-hal yang terabstraksi gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya ada banyak fitur-fitur dasar yang kalian bahkan nggak tahu gitu, tapi kalian pakai framework-nya. Nah, itu akan menjadi banyak sekali error nanti ya. Misalnya di tengah-tengah development, ternyata ada yang kalian kurang melakukan konfigurasi gitu. Biasanya karena framework banyak konfigurasi ya. Nanti kalau ada error, kalian bingung. Tuh, ini error apa? Nggak pernah lihat. Terus, misalkan kalian pakai Spring nanti ya. Terus ternyata errornya itu Java gitu. Nah, ini gimana errornya? Ini maksudnya apa? Karena Java Java gua belum sampai intermediate. Jatuhnya kalian malah melempar itu ke orang lain atau tanya ke senior kalian gitu ya. Jadi itulah yang terjadi ketika kalian belajar framework terlalu cepat gitu ya. So, santai aja teman-teman ya, di bawah santai, pelajari dulu sampai satu aja ya, satu bahasa pemrograman, baru kalian coba untuk framework. Karena ya jujur aja ya, kalau gua bikin project pasti pakai framework, nggak mungkin enggak ya, nggak mungkin enggak. Nah, jadi framework itu mungkin kalian kepengen karena kalian mau membuat suatu project ya. Gua tahu kok. Misalkan kalian mau bikin suatu mobile app gitu, jadi kalian langsung pakai Flutter gitu ya. Ya itu sebenarnya oke ya, approach yang bagus sebenarnya ya, karena kalian langsung tahu tujuan, langsung em, mobil jalan yang tercepat dan itu nggak buruk teman-teman ya. Mobil jalan tercepat nggak bagus tapi terlalu cepat itu yang jelek ya. Jadi harus step by step aja ya. Oke, jadi gua mulai langsung ya di framework sama library. Jadi gua udah jelaskan tadi ya, ini adalah reusable code ya yang ditulis oleh orang lain ya. Ini bisa tim lain juga ya, yang membuat kalian bisa perform tugas-tugas yang umum ya, tugas-tugas yang umum ya, yang mungkin sering dipakai gitu, bukan yang spesifik. Kalau spesifik ya of course gak ada frameworknya gitu di eh jalan yang less time consuming gitu ya. Terus ada juga istilah SDK ya, biasanya software development kit, itu bisa dua-duanya antara framework sama library ya. Dia include both ya,
framework sama library. Contoh SDK seperti Android Studio itu SDK, ya. Nah, kita akan mencoba membandingkan dulu ya, framework sama library itu apa sih bedanya? Karena mirip-mirip teman-teman. Nah, mungkin kalian udah pernah pakai ya library ini, mungkin lumayan sering lah ya pakai library. Contoh misalkan ketika eh aduh apa ya, kok gue lupa. Contoh misalkan ya let's say database lah ya, database. Kalian kan harus import jar-nya dulu tuh, jar SQL-nya, Postgres SQL, database driver-nya. Nah, itu adalah sebuah library ya, sebuah library. Jadi itu code yang ditulis oleh programmer si Postgre supaya kita nggak perlu apa ya, melakukan banyak hal untuk melakukan koneksi ke database ya. Jadi itu udah dipangkas ya, udah dijadiin satu, kalian tinggal pakai. Ya, itu adalah library. Jadi mungkin seperti include di C ya, seperti include. Nah, kalau include misalkan stdio.h itu adalah library juga ya. stdio.h ini adalah library teman-teman. Library untuk apa? Untuk kita melakukan printf, scanf ya. Karena di balik itu sebenarnya adalah sebuah momok gitu ya. Di balik library ini itu ada sebuah code yang panjang ya, yang kita harus komunikasi dengan operating system. Kita harus mengatur mungkin interrupt-nya, terus buffer return-nya, terus writer-nya, dan lain sebagainya banyak. Tapi kita hanya pakai printf, udah, atau scanf, udah gitu ya. So, itu gunanya library ya. Ada banyak banget library itu. Nah, kalau kita pakai library ya, ingat kita itu flow aplikasi itu tetap di kita ya. Misalkan printf itu di line berapapun boleh ya. Mau di dalam looping, mau di dalam if, itu nggak apa-apa, bebas gitu. Nggak ada aturan mendasarnya. Atau mungkin nggak ada kayak semacam em, desain pattern yang dianjurkan gitu loh untuk melakukan printf itu di mana. Jadi kalian bikin flow kalian sendiri ya. Kalian tinggal import, pakai functionnya, udah flow-nya itu kalian sendiri yang tentuin. Jadi library seperti itu ya. Kalau kita nggak call library, itu juga nggak di-execute itu. Jadi misalkan kita import, kita include atau import ya di Java ya, tapi kalian nggak pakai, ya nggak di-execute gitu. So, contoh adalah jQuery ya. jQuery itu library di JavaScript ya. Nanti mungkin apakah kalian akan lihat nanti? Oh, kalian udah pernah lihat ya di DSL. Gua ingat tuh. Nah, seperti ini. Ini adalah library ya. Jadi dengan adanya ini ya, adanya jQuery, code ini akan dipangkas jadi seperti ini doang ya. Nah, tapi tadi ya, beware ya, hati-hati. Kalian harus tahu ini dulu, baru bisa ini. Karena kalau enggak, kalian nggak bingung tuh, ini dolar maksudnya apa? Dolar itu apa gitu ya? Padahal ini aslinya function gitu. Terus ini apa? Yang dipas ini ke sini apa gitu ya? Jadi akan bingung sendiri teman-teman kalau kalian nggak belajar dasarnya dulu. Oke, kita lanjut ya. Sorry kesana kesini. Terus ada lagi NumPy. NumPy sama Pandas ini lumayan sering, library yang lumayan sering dipakai ya untuk machine learning di Python. Terus pojok kelompok ini adalah library di Java ya. Jadi misalkan kalian ada sebuah objek, misalkan mobil atau apapun ya. Kalau kalian pakai project kelompok ini, kalian nggak perlu bikin getter setter setiap fieldnya atau konstruktornya, nggak perlu gitu. Tinggal import satu aja ya, satu atau dua line aja gitu ya. Nanti semuanya bakal ke import secara otomatis. Nanti kita akan belajar di video lain ya. Gua akan ajarin project kelompok di video lain ya, terkait juga karena terkait modul ini gitu. Terus log4j ini untuk melakukan logging ya, kayak print print di Java ya. Tapi ini lebih apa ya? Karena kan kalau masalah log ya, kita kan belajar banyak di modul lain ya, log tentang logging. Logging itu adalah sebuah message yang kita mau sampaikan kepada kita di masa depan ketika program ini berjalan gitu. Jadi kita bisa lihat program ini jalan ini ngapain aja sih. Nah, itu di print di log. Kalau log kalian jelek ya, kalau log kalian jelek, kalian akan sulit untuk melakukan debugging kalau misalkan ada masalah seperti itu. Ya, contoh misalkan ini, misalkan software ini
melakukan insert sebuah apa ya, sebuah row ya di tabel misalkan customer ya. Ya misalkan namanya Adi ya, umurnya 19 tahun dan lain sebagainya. Kalau log yang lumayan bagus ya, dia itu ngasih info juga nih. Yang gua masukkan tuh Adi, terus umurnya 19, terus apa gitu. Itu jelas. Tapi kalau yang nggak jelas itu seperti insert row gitu doang. Ya, lognya cuma tulisannya row inserted gitu. Nah, kalian mana tahu itu row apa yang di-insert ya. Terus kemudian mungkin kalian nggak kasih waktu, kalian nggak kasih jamnya, jam berapa itu lognya. Jadi tinggal print aja gitu ya, nggak ada jamnya. Itu sangat-sangat buruk ya. Jadi Log4j itu bisa mengenforce kita untuk melakukan logging secara bagus ya. Library untuk logging. React.js library untuk membuat front end agar front end kita lebih reusable ya. Mungkin kalian belum paham HTML CSS, ya nanti tenang aja ya, pelan-pelan ya. Di modul tersendiri sih gue bakalan banyak membahas React.js di modul web nanti ya. Tapi kalian harusnya nanti bisa tahu sedikit-sedikit lah ya tentang React.js. Maksudnya library-nya itu ngapain gitu. Kemudian framework. Framework ini berbeda seperti library ya. Perbedaannya itu very very subtle sebenarnya, sangat tipis ya. Even ada orang yang menganggap React.js itu framework ya. Ini masih debatable ya, masih gampang didebat nih. Ini library atau framework. Nah, bedanya apa? Kok framework ini dia kasih kalian kerangka ya, skeleton. Namanya aja framework ya. Frame kan ya kerangka kerja lah ya. Skeleton atau blueprint untuk membuat aplikasi. Ya. Ini mendikte kita arsitektur dan flow sebuah program. Biasanya ini ya teman-teman. Ada strukturnya gitu ya. Misalkan harus ada folder ini, terus dalam folder ini harus ada folder ini, terus ini baru file-filenya. Jadi rapih gitu ya secara file. Kalau library itu bebas. Kalian mau pakai 100 file Java, nggak perlu ada folder-foldernya, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau framework ini harus presisi ya secara arsitektur filenya. Terus ini menggunakan framework kalian biasanya mengisi detail di tempat-tempat yang udah di predefine di code kalian. Nah, jadi dia kasih ruang untuk kita modify ya, tapi frameworknya mengontrol bagaimana code kita dieksekusi. Ya, jadi execution of code-nya dieksekusi oleh framework. Jadi kita biasanya sih sulit ya. Maksudnya nggak eksplisit flow code-nya itu seperti apa. Jadi melakukan debug framework itu jauh lebih sulit ya. Trust me, jauh lebih sulit daripada kalian debug sebuah library atau even vanilla programming gitu. Ya, by the way, term vanilla itu artinya kalian nggak pakai apa-apa ya, nggak pakai framework, maksudnya gitu. Library sih tetap pakai, tapi nggak pakai framework ya. Itu adalah namanya vanilla. Atau library even juga nggak pakai ya, nggak pakai NumPy, nggak pakai apa gitu. That's vanilla ya namanya. Ada vanilla JavaScript dan lain sebagainya. Contoh Angular ini ya, itu mirip seperti React. Jadi dia juga front end. Nah, tapi ini lebih strict ya secara struktur foldernya. Kalau React tuh bebas, mau pakai folder apa-apa gitu ya. Terus ada Java Spring ya. Ini framework yang gua paling menguasai ya di antara semuanya. Ya gua juga bisa ekspresi ya. Jadi antara dua ini ya. Terus ada juga .NET. Ini framework untuk membuat semuanya ya. Mau web, mau aplikasi desktop, mau apa gitu. Sama kayak Spring ya. Spring juga bisa web ini masih web server ya. Yang service kategori, software kategori yang service itu loh, yang dia runningnya selama 24/7. Terus Django ini khusus untuk web ya, di Python. Express itu di JavaScript, .NET itu di C#, Spring di Java. Terus Angular ini JavaScript, Flutter ini framework untuk Dart ya, untuk melakukan development di mobile, tapi dia bisa dua sekaligus ya, hybrid ya, mau di Android sama di iOS. Laravel ini framework untuk PHP ya, di Indonesia entah kenapa sangat terkenal ya PHP dan Laravel ini. Oke, itu untuk membuat web tadi ya. Kita lanjut, komponen sebuah framework biasanya ada apa aja sih ya tipikalnya. Pertama ada core library. Jadi di dalam framework ada library ya.
Ini adalah basic functionality-nya ya, untuk biasanya melakukan flow execution-nya ya, yang tadi kita nggak bisa lihat itu flow execution-nya. Biasanya melakukan apa? Data handling gitu ya. Misalkan bagaimana data ini diproses di dalam program gitu, atau I/O ya, input output sebuah file, atau ya biasanya file sih kalau I/O ini ya. Terus ada reusable utilities juga untuk biasanya dipakai oleh library-library yang lain ya. Terus ada API. Ya, API itu Application Programming Interface sebagai lem ya. Gue udah sering ini bolak-balik, tapi ya it's okay supaya kalian nempel itu ya. Ini adalah sebagai lem. Jadi ini function yang kompleks dengan simple code ya. Jadi di kita itu simple, tapi sebenarnya di belakangnya itu kompleks. Contoh seperti ini, stdio h ini ya. Di kita simple printf aja, tapi di belakang itu ya itu momok gitu ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk ini database interaction, mungkin seperti um, database driver ya, terus network communication, misalkan mau membuat web server gitu ya, UI komponen dan lain sebagainya. Ya, ini biasanya untuk front end ya, UI komponen. Terus ada middleware. Nah, ini beberapa doang nih yang pakai middleware, nggak semuanya ya. Biasanya di web framework. Betul. Ini ada di antara request dan response. Jadi misalkan ini ada web server ya, request. Nah, dia akan memproses banyak di sini. Ini ada banyak sekali middleware-nya ya. Ini middleware nembak middleware lain, middleware nembak middleware lain. Jadi ini kayak step eksekusi gitu ya. Terus ini baru dia return. Biasanya digunakan untuk apa? Digunakan untuk authentication ya, untuk lihat usernya bener nggak sama passwordnya gitu. Untuk session management sama routing juga. And then plugins and extension ya, biasanya framework itu juga dia kasih yang basicnya aja, core library-nya doang. Nah, nanti kita tinggal masuk-masukin nih, kita mau API apa. Nah, contoh kayak .NET tadi atau Spring. Spring itu ada core library-nya, tapi kita API-nya bisa mau milih, oh gue mau bikin Spring untuk web, atau gue mau bikin Spring untuk membuat job service yang berjalan mungkin setiap sehari sekali itu. Nah, itu beda-beda ya. Pakai sama extension juga, ini biasanya lebih kecil lah dari API, dan biasanya ini opsional ya, sangat-sangat opsional. Terus architectural patterns, biasanya ada pattern khususnya juga. Ini akan kita bahas lebih lengkap lagi di modul sebelah ya. Mungkin akan beriringan dengan modul ini ya, uploadnya di design pattern. Terus development tools, nah dia biasanya juga membuat tool sendiri ya, software sendiri untuk kita melakukan development dengan mudah gitu ya. Terus struktur file system, of course ya, kalian harus ada folder tertentu, penamaan filenya harus seperti ini, seperti itu ya. Banyak aturannya. Nah, ini contoh Spring Framework ya. Jadi di sini ada core library-nya. Nanti ada beans, ada dan lain sebagainya. Kita kan juga akan belajar, tenang aja, di video-video selanjutnya, tapi ya sabar aja. Terus di atas ini ada beberapa ya. Ini termasuk core sih sebenarnya, AOP, ada messaging juga. Nah, ini baru mungkin, oh sorry, ini kayaknya API deh. Ya, ini API, ini apa namanya, core-nya, terus ini juga API-nya nih, ya. Pokoknya API on top of core gitu ya. Atau mungkin plugin and extension. Ini kayaknya plugin deh. AOP ini bisa juga dipakai plugin ya, plugin doang. Kita bisa pakai, bisa enggak gitu. Ya, nggak pakai juga nggak error. Ya. Terus untuk ini API melakukan web. Ya. Ini mungkin melakukan komunikasi dengan database. Ini komunikasi dengan web server. Ya. Jadi itu perbedaan API sama plugin ya. Mungkin kalau API itu harus ada minimal satu kayak gitu ya. Kalau misalnya kita mau membuat apa itu, membuat web, ya minimal web ini gitu API-nya. Tapi core ini dia dipakai ke beberapa API. Tapi kalau seperti ini plugin nih. Ya, karena nggak ada ini ya, pokoknya itu jalan-jalan aja. Nggak ada Java messaging juga jalan-jalan aja gitu. Nah, terus ini contohnya ya, contoh um, Spring ya. Jadi biasanya ada ini ya teman-teman ya. Ada semacam annotation. Ya, kita akan belajar nanti ya, annotation ini apa. Jadi ini ya namanya framework, harus belajar lebih banyak lagi. Kalau ada error, kalian harus tahu
ini add ini apa artinya gitu, controller ini apa artinya, response body apa artinya, request mapping apa artinya gitu ya. Jadi harus semuanya dipelajarin kok framework supaya kalau ada error kalian gampang untuk melakukan debuggingnya ya. Nah ini gua spill aja, ini biasanya untuk web ya, untuk web. Dan misalkan dia kayak HTTP gini ya, HTTP ke misalkan localhost, misalkan port tertentu lah ya, port 80 misalkan, terus ini slash hello ya. Nah, dia akan melakukan ini, return ini. Jadi ini request HTTP requestnya, HTTP responsnya, body-nya adalah hello world ini. Nah, seperti itu. Terus ini adalah, wait, sorry. Ini adalah middleware ya, yang tadi gue bilang optional. Biasanya tadi web framework ya. Ini contoh Express ya. Biasanya ketika request, nah ini ada banyak nih. Ada course middleware, CSRF middleware, authentication middleware, terus ini tugas-tugas yang lain, baru nih. Ini mungkin tugas-tugas yang lain mungkin seperti connect ke database, ambil data, terus baru semuanya ke response. Ya, jadi ada step-stepnya gini. Ya, kita akan belajar lebih banyak di modul web nanti ya. Ini contohnya ya, ketika kita ya tadi ya seperti localhost slash apa, terus endpointnya misalkan user slash 5 gitu ya, artinya user ke-5. Nah, dia akan konsol log ini dulu. Dia akan ngeprint di log ya. Terus dia akan melakukan next. Nah, next ini apa? Nanti kalau di bawah ada deklarasi seperti ini, nah ini akan digunakan. Ya, ini akan dipanggil. Jadi dia mengirim ini ke user. Sorry, mengirim kata-kata user ya. Ketika request ini response body-nya akan user. Seperti itu. Terus ini contoh Angular file structure ya. Harus ada src, app, assets gitu ya. Nah, ini nggak boleh typo nih, nggak boleh ap doang. Nah, terus nanti macam-macam nih, bisa ke komponen. Nah, nanti even file penamaan file pun harus ditentukan gitu ya, harus persis. Nah, ini contoh biasanya juga ini ya. Kalau framework dia itu ada biasanya ada starternya supaya kita dikasih seperti apa ya, kerangkanya dulu gitu loh, baru nanti kita isi. Ya, ini kerangkanya kalau Spring dia namanya String Initializer. Kalian bisa cari di Google ya. Spring Initializer, nanti kalian isi aja nama projectnya apa, terus versi-versi Java-nya apa, terus dependensinya apa gitu ya. Terus tinggal di generate ini, nanti kalian download file .zip-nya, terus kalian ekstrak dan langsung masukin aja ke IDE kalian ya. Contohnya kayak IntelliJ gitu. Terus ini contoh kalau mau bikin Angular ya, starternya. Pertama kita download dulu ini ya. Jadi npm ini adalah sebuah package manager yang akan kita bahas di next video ya. Jadi ya intinya kita kayak download dulu lah ya, download dulu software ini ya. Ini adalah software CLI, software namanya ng ya, untuk melakukan memanage aplikasi Angular. Ya, tinggal ketik ini aja nanti di CLI, nanti auto kebuat tuh si projectnya. Nah ini contoh Angular ya. Ini contoh Angular. Nah ini misalkan ini yang vanilla nih ya. Tesnya ada HTML ya. Ini misalkan HTML ya, web page lah ya. Terus di sini body, terus ada form di sini. Let's say ini form. Ini form, terus dalamnya ada input ya. Ada input text, username sama email di sini. Terus ada button submit di bawah sini. Nah, terus ini kalau HTML itu kan seperti tengkorak dari manusia ya. Misalkan JavaScript itu ada di sini, di embed ya di dalam HTML-nya. Nah, itu yang memberikan fungsionalitas ke kerangka-kerangkanya. Jadi ini ketika form ini diklik submit ya, ini diklik ya, ini diklik, dia melakukan ini ya. Jadi dia akan mengambil username di kotak ini, dia juga akan mengambil email di kotak ini. Nah, terus kalau misalkan salah satu dari ini null atau nggak ada value-nya, dia akan return ini, gitu, melakukan ini alert ya. Tapi kalau misalkan nggak ada, dia akan nge-console log ini, ya. Dia akan melakukan apa ya, ngeprint lah ya, ngeprint
eh ngeprint ini username-nya apa, emailnya apa. Nah, kalau di Angular itu seperti ini teman-teman ya. Gua kurang familiar di Angular, tapi gua mau mencoba menjelaskan sebisa gua ya. So, ini udah jelas lah ya. Ini bagian core dari Java dari frameworknya. Terus modul-modul ini baru nih. Ini baru namanya API atau apapun lah ya. App komponen ini mungkin API. Nah, kalau form ini kan nggak harus ada ya kalau kita mau membuat program Angular. Ini ada mungkin kalau kita lagi butuh form aja. Jadi ini bisa aja sebagai plugin ya. Ya, atau API lah ya, API. Kayaknya API deh. Kalau plugin itu lebih ke kita harus menginstal lagi gitu ya, menginstal plugin yang digabungkan parentnya dengan framework yang ada gitu. Nah, terus ini ya deklarasinya lah ya. Ini bukan code. Ya, add ini sebenarnya bukan native dari JavaScript, bukan native HTML, CSS ya. Jadi ini seperti apa ya? Bawaannya Angular sendiri gitu ya. Jadi ada deklarasi ini apa aja, komponen-komponennya, terus modulnya apa aja, importnya ya. So ini adalah API-nya ya berarti ya. Kita mau import-import ini. Nah, terus ini ada dua nih. Yang atas namanya harus persis ini nih. app.module.ts. Yang bawah harus app.component.ts. Ts ini TypeScript ya maksudnya ya. Namanya harus persis. Ya. Harus ada titiknya juga. Nah, terus di sini nih baru kita mereturn si form yang mirip kayak gini gitu. Tapi kita udah nggak perlu bikin logic-logic yang seperti ini. Ya, logicnya ini ada di dalam sini ya. Kalau form ini disubmit, dia akan melakukan ini, on submit. On submit tadi di bawah ini ya. Dia akan console log ini. Nah, di sini dia bisa langsung tuh, kalau input ini harus required, harus ada value-nya. Tuh. Kalau enggak, error. Nah, kalau ini belum required, ini bisa nih ya, kita kasih disabled kalau user formnya nggak valid. Ya, kalau user formnya nggak valid, misalkan ini required tapi false, submit ini akan ada buttonnya, tapi nggak bisa diklik gitu ya. Itu namanya disabled. Kalau enable tuh kita bisa ngeklik. Jadi bisa seperti ini. Mungkin kalian bingung, lah ini kan satu file doang, ini jadi dua file. Apa nggak tambah banyak gitu filenya? Jadi kalau kita ngomongin framework, kita harus ini ya, kita harus melihat the bigger picture gitu. Kita membuat suatu gedung ya, suatu gedung of course harus ada blueprint ya, harus ada frameworknya. Tapi kok mau membuat misalkan, ya sorry gue nggak merendahkan ya, misalkan kalian mau membuat pos ronda gitu, ya kalian langsung buat aja karena terlalu overkill kalau kalian pakai blueprint terus pakai framework dan lain sebagainya. Jadi kalau code kalian kecil ya, ini code kecil kan karena cuma satu form. Ya kalau pakai framework bakal jauh lebih banyak karena ada banyak sekali boilerplate code-nya. Ya. Kalau misalkan ini banyak, gede, maka framework akan jadi lebih gampang ya. At least lebih manageable gitu. Kayak kita tahu misalkan ada perubahan, apa aja yang diganti, apa aja yang diganti. Kalau ada penambahan fitur, apa aja yang ditambahkan. Ya. Nah, terus ini contohnya kalau misalkan yang dari panjang ke pendek ya. Ini adalah web server ya, menggunakan Java. Jadi ini ketika kita melakukan ini nih, slash hello ya, endpointnya slash hello. Nah, ini pertama kita mau portnya 8080 dulu ya. Terus kita bikin server socket 8080. Nah, kita pakai try kenapa? Karena bisa error ya. Ini adalah risky behavior di mana bisa gagal. Contohnya apa kalau gagal? Contohnya misalkan port ini udah dipakai sama vokal main 8080 nggak bisa ya berarti ya. Nah, terus kalau berhasil ya ngeprint ini terus well true. Kenapa well true? Karena balik lagi ini service 24/7 berarti harus nyala terus gitu. Terus ketika dia menerima server socket, dia menerima sebuah request. Nah, dia dapetin HTTP request-nya ya. Terus dia mau membuat objek ini juga, membuat objek responsnya gitu.
Nah, terus kita lihat request lainnya apa, ya. Request lainnya seperti ini nih, seperti get slash hello, ya, slash hello, terus http yang satu-satu gitu ya. Nah, terus, kita mau mendapatkan ininya nih dengan cara split, split spasi. Berarti ini di split, terus bentuknya array gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ini lebih dari satu ya, dan ini kan satu nih, lebih kepotong ya. Dan ketika ini kan 0, 1, 2, ketika yang satu ini sama dengan hello, nah dia baru return oke. Kalau else salah ya, 404 not found. Misalkan L-nya kurang satu nih, ini 404 not found. Ya. Ya kalau kita lihat HTTP response seperti ini ya bentuknya ya. Ini nih. HTTP response kan seperti ini. Nah, ini tadi per line-nya, terus ini kita print per ininya ya. Per satu line, satu line, satu line, satu line gitu. Di sini. Oke, terus kita tinggal close aja di sini ya. Kalau pakai Spring Boot, teman-teman, gini doang nih. Ya, ya memang sih ada 2 file ya. Biasanya framework ada banyak filenya. Tapi setiap file itu biasanya kecil-kecil ukurannya. Jadi lebih enak kalau nanti kalian belajar desain pattern, akan menemukan banyak sekali pattern seperti itu. Di mana filenya banyak, tapi isinya kecil-kecil gitu. Nah, ini contoh Spring. Jadi kayak main-nya, ya. Pintu masuknya itu ada di sini. Spring Boot application, ini ada application, terus ini main. Ngapain main-nya? Dia ngeran ini gitu. Nah, tapi kok kalian lihat ya, di sini ini kayak nggak ada hubungannya ya teman-teman ya. Java ini sama Java ini kayak nggak ada hubungannya ya. Karena di sini kita nggak manggil ini nih, kita nggak manggil new hello controller. Nah, ini namanya framework Spring ya, yang dinamakan nanti invasion of control atau dependency injection ya. Nah, apa halnya kalau tadi ya kalian langsung belajar framework, kalian nggak paham, loh ini kok bisa connect gitu, gimana caranya ya. Makanya kalian harus belajar ini dulu, IOC sama dependency injection. Jadi harus belajar Java dulu ya, terus belajar konsep-konsepnya baru menggunakan framework gitu ya. So ini kita tinggal kasih aja di sini slash hello ya. Kalau get, nanti kalau post beda nih, post mapping gitu ya. Kalau get mapping, terus endpointnya slash hello, kita ngapain? Kalau nggak apa? Kalau nggak secara default nanti si Spring-nya kan mengeluarkan 404, 404 gitu ya. Terus ini React library-nya, contoh library ya. Ini HTML di sini ya. Di sini cuman ada sebuah HTML dan ada list ya. Listnya tapi kosong. Ya, jadi ini menandakan sebuah list di sini tapi listnya kosong nih. Ini nggak ada apa-apanya. Biasanya gitu teman-teman, apa konsep biasanya di misalkan sosial media gitu ya. Kita biasanya dapat kerangka kosongnya dulu ketika kita misalkan get dari Instagram gitu ya, kita mau scroll feed. Jadi Instagram akan kasih feed kosongan dulu nih. Nah, nanti begitu itu udah di-render di HP kita ya, udah ke-print semua si kerangkanya, baru nanti aplikasi Instagram akan melakukan request ke server Instagram ya, yang mungkin ada di Amerika atau di mana, terus balikin semua data-datanya. Dan ketika datanya udah balik, ini baru di print ulang ya, di render gitu. Nah, ini kita mau mencoba buat seperti itu ya. Tapi kita mau buat user list aja gitu. Jadi ada list nama, nama, nama gitu ya, bukan feed. Bukan feed Instagram, bukan foto, tapi konsepnya mirip ya. So, jadi ketika ada HTML di sini, nah ini baru dipisah nih ya, JavaScript-nya nggak embed ke HTML ya. Jadi ketika ada JavaScript di sini, nah di sini ya, ketika DOM content loaded, artinya ketika udah di-render di HP gitu ya. Nah, ini adalah contoh URL-nya, misalkan Instagram-nya. Terus kita mau ambil ininya ya, user list-nya. List-nya. Nah, ini kita mau memanggil ya, API-nya ini, manggil URL ini ke Instagram. Terus responsnya ya. Ini seperti ini ya, teman-teman. Seperti apa? Anonymous function yang kita udah pernah pelajarin. Jadi ini input ya, ini return, outputnya langsung ini nih. Jadi input langsung output itu. Ya, jadi dia akan mengkonvertnya jadi JSON ya.
JSON itu format di JavaScript lah ya. Nanti kita belajar ini. Kemudian usernya, ya untuk setiap user, dia akan ngeprint satu. Dia akan nge-create elemen LI. Di sini nanti ada LI itu. LI. Itu ya. Terus di dalam LI nanti ada ini. Ya, nama sama email. Nama sama email gitu. Terus kita tinggal append di dalam UL ini. Ya, jadi nanti masing-masing akan keisi itu ketika datanya udah dapet. Terus kalau React ini cuma di satu file doang. Ya, kebalik ya. Tadi kan vanillanya satu file, frameworknya dua file. Sekarang ini vanillanya dua file, Reactnya satu file. So cuma gini dong kalau di React ya. Di sini ada code JavaScript semua. Nah, yang di sini nih uniknya kalau React itu kita bisa menggabungkan JavaScript sama HTML. Jadi di sini kita langsung return HTML nih di sini. Itu. Jadi di dalam list ini nanti usernya ya akan di print ya, di looping, di print. Ini banyak menggunakan functional programming di sini ya. Jadi ada untungnya kita belajar functional programming nanti. Nah, terus use effect ini ketika udah ketika file itu pertama kali di render ya, ini akan melakukan ini. Jadi dia panggil API, terus apa ngapain gitu, dan seterusnya. Dan ini namanya bukan JavaScript ya, karena kita langsung return ini. Biasanya ya harusnya nggak bisa ya. Ini tipe data apa ini ya? Jadi namanya ini JSX, bukan JavaScript. Jadi kita bisa embed HTML dalam JavaScript gitu. Oke. Terus, nah ini tadi ya, ini importnya. Jadi kalau kalian nggak pakai ini, nggak pakai import React, ini nggak akan bisa teman-teman. Kita return ini nggak bisa gitu. Karena ya dia bingung ini tipe datanya apa. Dengan adanya React kita bisa tahu oh ini tipe datanya komponen nih gitu. Oke, teman-teman. Terakhir contoh library lagi ya. Tadi kan framework ya, terus React library. Nah, jadi kenapa React itu library? Karena ini ya. Karena kita nggak peduli nama file JSX-nya apa gitu. Kita cuma tinggal import ini, udah gitu aja. Ya. That's why ini library. Beda halnya seperti Spring ya. Spring ini harus sesuai ini nih. Harus sesuai ini foldernya nanti ya. Harus sesuai ini foldernya. Sorry kok sesuai ini. Sesuai ini loh. Package. Terus nanti harus kayak apa namanya? Ini harus ada. Terus komponen ini harus ada gitu. Ada banyak keharusan ya. Apalagi Angular. Angular strict juga sih untuk penamaan nama filenya gitu ya. Kalau React lebih bebas, ini tambah bebas lagi ya. Ini mirip-mirip seperti include DC ya. Jadi kalau Python, let's say kita mau bikin array ya. Array pertama itu list dari 2 sampai 10.000 nih. Ya, array kedua juga sama. 1, 2 sampai 10.000. Terus kita mau menambahkan ini ya, ditambah elemen tetap 10.000, tapi nanti jadinya nanti 2,4 gitu ya. Karena 1 tambah 1, 2 tambah 2 gitu. Jadi nambahnya bukan di append, tapi benar-benar ditambah secara operasi matematika gitu. Nah, kalau ini ya, kalau vanilla Python, ya, dia kan gini nih caranya. Jadi dia kan satu-satu looping ya. Terus ini nih, jadi ada result kosong ya. Dia akan ngelooping dari 1 sampai 10.000 di array 1. Terus dia akan tambahkan nih array 1 sama array 2-nya. Di 2, 4 dan seterusnya. Gitu. Nah, kenapa nggak langsung plus aja? Kenapa harus pakai loop? Karena kalau plus jadi gini teman-teman hasilnya. Ya. Array 1 sekian, array 2 sekian. Kalau di plus itu nggak jadi 2, 9, 10. Jadi 1, 3, 3, 1, 6, 7. Karena dianggap append gitu ya. Kayak plus di string ya. String kan append tuh. Nah, kalau pakai NumPy ya, tinggal import NumPy sebagai ini. Nanti ininya akan ditaruh di sini, range sampai 10.000 ya. Terus tinggal plus aja gini, sesimpel itu. Karena ini udah di override secara operator. Ya, secara operator udah di override. Terus yang ngeprint langsung sama halnya seperti ini. Ya, hasilnya ya 2, 4, 6 gitu. Ya, so itu teman-teman untuk framework dan library. Semoga kalian terbantu ya. Semoga kalian
bisa membedakan framework sama library, tujuannya apa, dan semoga kalian sabar ya untuk at least intermediate dulu di suatu bahasa pemrograman baru terjun ke framework dan library. So that's it for me teman-teman. Kalau teman-teman misalkan terbantu, kalian bisa donasi channel kami ya. Linknya ada di deskripsi di bawah. So thank you guys. See you di next video. Bye.